Perkenalkan nama saya Bunga Riza Sitorus dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2023 dengan NIM 11S23052. Jadi tujuan dari video saya kali ini yaitu untuk menjelaskan mengenai salah satu code yang sudah saya buat atau salah satu implementasi dari tipe bentukan pohon atau tipe bentukan tree. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara baris per barisnya. Di sini di line pertama yaitu ada definisi pohon biner yaitu di sini itu untuk membentuk suatu tipe data yang baru yaitu tipe data tree T yang disebut dengan tipe data tree T gitu. Nah, bentar ya. Nah, jadi di sini tipe data tree T itu ini penjelasannya di mana MT di sini jadi ini code-nya dan mana arti MT di sini itu untuk mewakili si saat pohon yang kita input itu merupakan himpunan kosong. Jadi dia merupakan MT gitu. Dan nanti di bawah ini dijelaskan kok si MT itu yang bagaimana gitu ini. Jadi kalau dia triangle type itu merupakan penuh kosong, maka nanti akan keluar seperti ini. Nah, lalu di sini ada tanda pipa seperti ini, lalu ada note T, 3T, 3T dari driving show. Nah, arti dari note yang note yang ada di kode ini itu untuk gimana ya Bang? Jadi note itu bisa membuat si ada beberapa bagian itu jadi kayak eh, ber, kayak tangga-tangga gitu lah nanti jadinya dia. Jadi contohnya kan ini ada note T, terus T itu merupakan eh, si IP nilai yang kita input dan di mana itulah yang nanti akan membentuk pohon. Jadi kan ini kan tipe data tree T. Nah, tipe data tree T ini tentu terdiri dari beberapa list angka gitu kan. Nah, si list angka ini itu tipe datanya itu sesuai dengan si T ini. Jadi bisa integer, bisa double, dan yang lain-lain gitu. Nah, terus ada note T, 3T, 3T kayak gini. Itu artinya arti kata note yang ada di sini tuh uh, itu tuh untuk mewakili note dalam pohon biner di mana di dalam pohon biner ini atau di tipe data 3T ini memiliki tiga bagian nantinya. Di mana nanti tiga bagiannya itu uh, ada si akar, lalu ada si anak kiri dan ada anak kanan gitu. Jadi nanti hasil outputnya itu dia jadi kayak bernot-not gitu lah. Jadi kayak bertangga-tangga gitu lah bentukannya. Lalu selanjutnya masuk ke realisasi konstruktor. Nah, di sini relasi konstruktor itu untuk eh, membentuk si tipe data tree tipe itu. Jadi implementasi dari tipe data tree itu nanti aslinya jadi kayak mana. Nah, jadi make tree ada fungsi make tree di sini. Make tree itu menerima satu tipe data integer, bukan satu, menerima beberapa list. Jadi Mixer ini menerima list di mana listnya itu merupakan integer gitu maksudnya dari sini makanya ada kurung siku integer. Lalu nanti akan dikonversi ke tipe data tree T gitu kan. Karena di sini integer maka nanti tree-nya itu bakal bentuk integer maka tree ini jadi tree integer gitu maksudnya. Nah, make tree dari kalau nanti yang di input itu merupakan kosong nilainya maka akan uh, make tree itu jadi empty gitu. Nah, terus ini M3 make tree dari X.2 XS gitu. Jadi artinya itu eh gimana Bang ya? Si X itu nanti akan jadi akarnya. Jadi contohnya kan kita import list. Nah, X itu misalnya jadi kayak first element dari si list yang kita buat itu seperti kayak di petikum 6 sebelumnya. Jadi si X itu merupakan apanya first elementnya dan XS itu merupakan si ekornya tanpa si first element. Lalu ada node X, make 3 left side dan make 3 right side. Jadi artinya itu karena dia pakai node di sini, maka nanti di atas itu jadi X, terus di bawahnya itu ada nanti si left side di sebelah sininya, lalu right side di depan sininya. Left side dan right side itu merupakan anak kiri dan anak kanannya. Jadi ada di sini ada rekursif ya memanggil fungsinya sendiri. Namun make di sini memanggil si left side-nya dan di sini memanggil si right side-nya. Dan X itu merupakan bagian akar yang ada di bagian atasnya. Nah, untuk mencari left side dan right side-nya itu di sini ada penjelasannya. Di mana di sini kita pertama cari mid itu. Jadi kan contohnya gini, nilai yang
list yang di-input itu adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti angka satu yang pertama di depan itu adalah pencet akar ya, karena kan X. Maka 2, 3, 4, 5, 6 lain lagi itu adalah XS-nya dan itu akan membentuk si anak kiri dan anak kanannya. Dan untuk anak kiri dan anak kanan itu dapat menggunakan ini di mana length kita menghitung length dari atau panjang dari XS-nya terus dibagi kedua. Kalau dia dibagi dua, ya kalau dia bagi dua sama dengan nol berarti dia bilangan genap kan. Berarti nanti untuk midnya itu jadi sama dengan eh bagi dua pas dia gitu. Gimana bilangnya ya? Jadi kayak si bagi dua pas ya contohnya kan tadi kan 2, 3, 4, 5, 6 4 bagi 2 kan nol. Berarti nanti length dari masing-masing si left side dan right side-nya itu jadi dua-dua gitu. Nah sedangkan kalau dia contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti kan headnya itu jadi satu atau akarnya jadi satu terus XS-nya jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu kan 5. Berarti untuk itu perhitungannya kan nggak ganjil dia. Berarti nggak sama dengan nol di sininya. Berarti nanti jadi 2 tambah satu. Berarti nanti si left side-nya jadi 3 dan right side-nya jadi 2 gitu. Selanjutnya masuk ke selector. Selector ini ada beberapa fungsi. Fungsi yang pertama itu adalah fungsi akar. Nah, fungsi akar itu nanti akan menerima satu tipe data 3T dan nantinya akan dikembalikan ke tipe data bentuk T. Nah, kenapa bentuk tipe data bentuk T? Dia nggak 3T. Nah, kan 3T itu T itu yang di sini itu kan itu tipe data juga sih, tipe data dari si list yang ada di tree itu. Nah, jadi contohnya kalau dia integer, maka nanti bentuk akar yang dikembalikan bentuk integer. Karena kan akar itu nggak mungkin dalam bentuk tree kita keluarkan karena akar itu kan hanya satu angka aja. Jadi dia itu tipe data itu tergantung dari si tipe data list yang sudah kita atau tipe data list yang ada di dalam itu gitu loh misalnya. Nah, jadi fungsi akar ini fungsinya itu adalah untuk mengambil bagian akarnya. Jadi untuk ngambil si akar dari suatu tree yang kita input. Jadi kan ada akar, ada left, ada tree. Nah, akar ini untuk memanggil si akarnya dan didefinisikan sebagai A. Lalu dan selanjutnya adalah left. Left itu berfungsi untuk mengambil si sub pohon kiri dari suatu pohon yang kita input. Nah, si sub pohon kiri ini didefinisikan sebagai L. Nah, left ini menerima satu tipe data 3T dan dikembalikan ke tipe data 3T juga. Kenapa dikembalikan ke tipe data 3T? Karena kan ini kan pohon kiri. Pohon kiri ini pasti ada masih anak-anaknya. Jadi dia nggak berdiri sendiri, belum tentu berdiri sendiri seperti si akar. Makanya dikonversinya nanti ke 3T. Gitu juga dengan right-nya. Dia menerima tipe data 3T dan dikonversi ke 3T. Karena dia pohon kanan ini tentu belum tentu berdiri sendiri. Jadi masih ada anak-anaknya gitu. Maka dia dikonversi ke 3T. Dan right ini berfungsi untuk mengambil sisa pohon kanan dari suatu pohon yang kita input dan didefinisikan sebagai R gitu. Lalu selanjutnya adalah operator. Operator ini berfungsi untuk di operator ini ada beberapa fungsi. Fungsi yang pertama itu adalah NBL elemen. Nah, NBL elemen ini berfungsi untuk menghitung berapa banyak elemen yang ada dalam suatu pohon yang sudah kita input tadi. Ya, jadi karena dia itu menghitung berapa banyak jumlahnya, tentu jika kita konversi kita input 3T, maka hasil konversinya adalah integer gitu. Nah, di sini untuk NB elemen yang inputan yang dia merupakan empty atau pohon kosong, maka dia NB elemennya 0. Lalu kalau dia nggak 0, maka menggunakan yang ini. Jadi menggunakan 1 ditambah NB elemen left side dan NB elemen right side. Jadi di sini ada rekursif lagi. Jadi satu yang di sini itu merupakan perhitungan terhadap akarnya. Jadi makanya ada kayak gini kan not ya ini merupakan tree-nya ya si tree-nya jadi not akar left right gitu jadi yang garis ini akarnya yang ini adalah left side-nya dan ini right side-nya pohon kiri dan pohon kanannya jadi si satu ini merupakan nilai dari si akarnya terus ditambah n elemen dari left side-nya terus n elemen dari right side-nya nah jadi untuk menghitung n elemen dari left side-nya itu masuk lagi ke sini berarti n elemen dari not dari akarnya si left side, baru sub pohon kiri dari si left side, baru sub pohon kanan dari si left side. Gitu juga untuk si NB elemen right side-nya. Jadi ngulang-ngulang terus sampai akhirnya dapat NB elemen MT 0 sama dengan 0, maka itu menjadi pemberhenti dari si rekursif itu. Nah, selanjutnya adalah NB daun. NB daun ini untuk menghitung berapa banyak daun dari pohon. Nah, daun itu merupakan uh, bagian dari pohon di mana dia nggak punya anak lagi. Jadi keturunannya itu berhenti di itu sendiri. Nah, karena dia menghitung banyaknya, maka tentu saat di input dari datanya, maka hasil inputannya itu akan berbentuk integer. Nah, embeddon itu akan pada saat embeddon dari tree yang kita input adalah empty, maka akan keluar 0. Namun untuk yang tidak 0 dia perhitungannya seperti ini. Jadi saat
NB elemen left side itu sama dengan nol dan NB elemen right side itu sama dengan nol, maka NB down itu satu. Jadi contohnya dia nggak punya left side, nggak punya right side, itulah kondisi di mana tadi dia nggak punya keturunan lagi, maka NB down itu terhitung 1 gitu. Itu berarti dia menjadi akar tanpa ada anak. Nah, satu. Namun untuk yang kalau left side-nya ada namun right side-nya juga ada, maka menggunakan rekursi terhadap NB down left side tambah NB down right side. Jadi contohnya kita pertama hitung si NB down left side-nya. Berarti jadi not dari akarnya si akar dari left side tambah sepohon kiri left side sepohon kiri left side baru sini sepohon kanan si left side-nya. Baru nanti dihitung ke sininya lagi, kalau NB elemen dari sub pohon kiri silap saya belum sama dengan nol dan ini juga belum sama dengan nol, nanti dari sub pohon kanan dari silap saya belum sama dengan nol, maka rekursi lagi seperti ini sampai dapat ke bagian yang sama dengan nol dia, yang sama-sama dengan nol si kiri sama kanannya. Maka itu nanti yang akan menjadi pembedaan dari rekursinya dan nanti ditambahkan hasilnya. Lalu masuk ke NB event. NB event itu untuk menghitung banyaknya bilangan genap pada pohon P. Nah, untuk ini itu sendiri untuk NB event itu sendiri, eee, dia itu akan menerima satu tipe data 3T dan akan dikonversi ke integer nantinya. Nah, jadi, integral T itu maksudnya si T yang kita input itu adalah bentuk integral gitu. Nah, selanjutnya NB event ini kalau dia tipe data yang kita tipe yang kita input itu merupakan input kosong maka akan keluar nol. Nah, NB event itu cara hitungnya itu seperti ini kalau dia nggak merupakan input kosong. Nah, jadi pertama kalau dia genap berarti saat dia dibagi 2 maka modnya itu akan sama dengan nol kan. Nah, jadi kalau X mod 2 itu sama dengan nol maka hasil perhitungannya itu jadi 1 tambah NB even left side tambah NB even right side. Jadi kenapa satu? Satu di sini kan si X di sini itu merupakan akar, ini kan left side baru right side. Jadi kalau si X ini merupakan genap, ya benar, maka akan jadi satu ditambah NB even left side. Jadi direkursi lagi ke si left side-nya. Jadi dihitung lagi akar dari left side-nya. Nanti kan NB even left side ke sini. Berarti kita cari akar dari si left side ini apakah mod dari 2 mau 2 sama dengan nol maka dia benar genap, kalau dia benar genap nanti jadi satu tambah satu lagi. Namun jika dia nggak benar, maka lanjut lagi ke bawahnya lagi, ke akarnya ke akar-akarnya lagi gitulah, anak-anaknya gitu. Itu juga untuk si right side-nya. Namun kalau dia nggak benar, genap, maka langsung aja kita cari NB even left side dan NB even right side-nya. Jadi nggak ada satu tambah. Selanjutnya untuk NB out. NB out ini untuk menghitung banyaknya bilangan, bentar ya. Ini untuk menghitung banyaknya bilangan ganjil pada pohon yang kita input. Nah, jadi sama juga kayak tadi ini menyimpan satu tipe data treating yang merupakan integral dan satu lagi kita konversi ke integer dan saat dia empty maka akan keluar nol. Sama juga kayak tadi itu menggunakan kayak gini. Pertama akarnya dulu yang kita cek. Kalau akarnya itu dibagi dua tidak sama dengan nol maka akan benar ganjil. Maka nanti akan kalau akarnya benar ganjil maka akan tambah satu tambah si kita rekursi lagi untuk NB out di left side-nya baru NB dari right side-nya. Jadi kita bisa si left side dan right side-nya gitu. Kalau dia nggak benar ganjil, maka lanjut aja langsung ke NB out left side ditambah NB out right side-nya gitu. Jadi nggak ada tambah satunya gitu. Nah, gitu sih. Pentingnya ada rekursif-rekursifnya gitu. Jadi kan si NB out left side-nya, nanti NB out left side baru masuk ke rekursif ke sini. Berarti kita cek dulu akar dari si left side-nya itu apakah dibagi dua tidak sama dengan nol, maka akan benar ganjil nanti akan keluar satu tambah gitu, satu tambah satu tambah satu. Pokoknya tergantung apakah dia sama dengan nol, maka akan satu tambah satu terus itu. Pokoknya nanti akan kecek kecek terus gitu sampai ke dan akan berhenti saat ini gitu. Baru di sini lanjut untuk ke predikat realization. Nah, selanjutnya di predikat ini ada beberapa fungsi. Yang pertama itu adalah is3 empty. Ini itu memeriksa apakah pohon yang kita input ini merupakan pohon kosong gitu. Nah, jadi is3 empty ini menerima satu tipe data treat dan akan dikembalikan ke tipe data boolean. Nah, is3 empty ini cara pekerjaannya gini. Jadi tinggal pakai NB elemen aja kan kita udah pakai NB elemen tadi. Jadi kalau NB elemen dari si pohon itu merupakan sama dengan nol, maka dia true, merupakan pohon kosong. Namun kalau nggak sama dengan nol akan keluar false gitu. Selanjutnya untuk is one element. Is one element ini untuk berusaha apakah pohon yang kita input ini hanya memiliki satu elemen gitu. Nah, ini sama dengan is3 M3 juga untuk data yang diinput berapa dikonversi jadi apa. Nah, jadi kalau pohon yang kita input ini merupakan inputan kosong, maka dia tentu udah langsung
false kalau dia itu merupakan himpunan yang memiliki satu elemen. Nah, kalau dia nggak himpunan kosong, maka kita tinggal cek pakai ini aja. mm, Saat NBL kita bisa aja langsung cek dengan kayak NB elemen sama dengan satu gitu. Kalau NB elemen sama dengan satu maka keluar turu. Kalau nggak false kita sebenarnya bisa gitu aja. Namun di sini saya buatnya jadi kayak kalau NB elemen left side-nya sama dengan nol dan NB elemennya right side-nya sama dengan nol dan itu harus sama-sama sedangkan nol ya. Jadi kondisi ini dan kondisi ini itu harus sama-sama benar karena dia menggunakan operator dan maka itu akan keluar true dan selain itu akan keluar false. Jadi kalau si left side sama si right side dari pohon yang kita input itu sama-sama dengan nol nilainya, maka tentunya dia hanya punya akar dan dia akan menjadi satu elemen gitu. Dan selanjutnya adalah is under left. Is under left ini adalah untuk memeriksa apakah pohon yang kita input itu hanya mengandung sub pohon kiri. Eh, hanya mengandung sub pohon kiri tidak kosong. Jadi maksudnya itu si pohon itu hanya ada pohon kirinya. Jadi kayak contohnya ada akar terus ada anak kirinya dan anak kanannya itu kosong. Jadi itu namanya is under left gitu. Jadi artinya itu si pohon itu lebih condong ke kiri nantinya. Nah, untuk caranya itu ini sama juga ya, di inputnya trite dan konversinya boolean. Nah, jadi is on the left ini kalau dia merupakan himpunan kosong maka tentu udah langsung false kan. Dia nggak jadi is on the left karena dia himpunan kosong. Nah, kalau dia nggak himpunan kosong perhitungannya jadi kayak gini. Jadi MB elemen dari website itu tidak boleh sama dengan harus tidak sama dengan nol. Jadi nggak boleh nol dia. Websitenya itu boleh satu, boleh dua NB elemennya ya. Namun si NB elemen right itu harus sama dengan nol. Jadi yang left side-nya tidak sama dengan nol dan NB elemen right itu harus sama dengan nol dan kedua kondisinya harus sama-sama dengan benar. Dengan begitu akan keluar true dan selain dari itu akan keluar false. Selanjutnya is on the right. Ini kebalikan dari is on the left di mana benar jika pohon itu hanya mengandung sub pohon kanan. Jadi untuk yang kondisi dia pohon kosong dia akan keluar false dan ini untuk input outputnya itu sama juga dengan is on the left ya. Rani, Rani, Rani. Is on the right. Nah, sampai mana tadi aku jelaskan. Nah, untuk cara perhitungannya sendiri itu kalau NB elemen dari left side itu sama dengan nol dan NB elemen dari right side itu tidak boleh sama dengan nol. Jadi left side itu harus sama dengan nol dan right side tidak sama dengan nol. Karena kan is on the right itu kan pohon yang lebih condong ke kanan. Berarti si right side itu tidak boleh sama dengan nol dan left side itu yang harus sama dengan nol. Selanjutnya untuk is binar. Is binar itu untuk mengecek apakah pohon yang kita kandung itu memiliki pohon kiri dan pohon kanan. Nah, untuk input outputnya itu sama juga kayak sebelumnya. Dan is binar ini akan keluar false kalau pohon yang kita input adalah pohon kosong. Nah, selain baru untuk cara yang enggak yang pohon kosong dia berarti NB elemen dari left side itu tidak boleh sama dengan nol dan NB elemen dari right side itu tidak boleh sama dengan nol. Jadi sisi kiri dan sisi kanan itu nggak boleh sama. Maksudnya NB elemen dari left side itu tidak sama dengan nol. Jadi left side dan right side itu tidak boleh sama dengan nol. Ya harus ada nilainya gitu maksudnya. Dan akan keluar true dan else dari itu false. Lalu lanjut untuk is axis left. SX left itu adalah benar jika P itu mengandung uh, sepohon kiri. Ini tuh artinya tuh, oh, SX left itu dia mengandung pohon kiri. Jadi, kalau ini tadi kan ini juga mengandung pohon kiri untuk si owner left. Tapi ini tuh kondisi di mana si pohon kanan itu harus sama dengan nol. Iya harus sama dengan nol. Kalau untuk axis left ini si pohon kanan itu boleh nol, namun si pohon kirinya itu harus ada. Jadi nggak peduli si pohon kanan ada atau enggak, tapi si pohon kiri harus ada. Maka untuk yang dia pohon kosong itu akan false, namun untuk perhitungan yang tidak pohon kosong maka NP elemen left side itu tidak boleh sama dengan nol. Jadi left side itu harus ada nilainya. Nah, untuk gitu juga untuk x-axis right, itu x-axis right itu pohon untuk meriksa apakah pohon itu mengandung pohon kanan. Jadi nggak peduli apakah pohon kiri itu ada nilainya atau tidak, tapi pohon kanan itu harus ada nilainya. Nah, untuk yang kondisi pohon kosong dia akan keluar false, dan untuk yang nggak kosong berarti NB elemen dari right side itu tidak boleh sama dengan nol. Selanjutnya untuk x-axis and x-axis and ini untuk
untuk memeriksa apakah benar jika pohon yang kita input itu mengandung bilangan n. Nah, jadi is access n ini menerima dua tipe data, yang satu itu three integer dan satunya lagi integer. Jadi pohon yang kita input itu uh, harus terdiri dari beberapa list yang merupakan integer, dan pn-nya itu harus integer karena kan ini pn, dan harus dikonversi ke tipe data boolean antara true or false. Nah, saat pohon yang kita input itu merupakan pohon kosong, maka akan keluar false karena nggak mungkin ada bilangan n di dalamnya. Dan untuk yang nggak inputan kosong, maka pertama kita periksa dari si x atau si akarnya dulu. Jadi saat si akarnya sama dengan nol, maka itu berarti si akarnya itu udah langsung sama dengan n, berarti akan keluar true. Namun kalau enggak benar, maka kita periksa satu-satu antara di sisi kiri atau sisi kanannya. Maka di sini menggunakan operator atau. Jadi kalau akan keluar terus saat si antara kalau di sini berarti true, atau di sini juga bisa true, maka pakai atau. Nah, selanjutnya untuk is balance. Is balance ini adalah benar jika P mengandung pohon kiri, jika pohon itu yang kita input itu mengandung pohon kiri dan kanan dengan jumlah yang sama banyak. Jadi jumlah pohon kiri dan pohon kanan itu harus sama banyak. Nah, untuk yang kondisi pohon kosong dia akan keluar true karena kan dia nggak punya pohon kiri pohon kanan, berarti akan true kalau dia pohon kiri sama pohon kanan itu sama nilainya. Nah, untuk yang nggak pohon kosong, maka uh, kodenya itu menggunakan ini. NB elemen left side-nya itu harus sama dengan NB elemen right side-nya. Maka nanti kan keluar true. Nah, gitu. Jadi NB elemen left side sama dengan NB elemen right side. Di sini ada fungsi lainnya yaitu get list from input. Jadi kan tadi kan tree ini untuk ngambil tree itu kan itu dari list-list yang terdiri dari integer. Nah, list-listnya itu diambil menggunakan get list inputnya gini. Lalu ini ada fungsi lain show tree, dan ini ada juga show tree untuk kalau di himpunan kosong kayak gini nanti keluarnya, dan show tree untuk not ALR nanti keluarnya jadi kayak gini gitu. Ini tuh untuk mengatur hasil dari outputnya itu berjadi bertangga-tangga gitu lah. Terus ada main io, main do. Nah, totalis ini tuh itu untuk jadi saat kita input di baris pertama itu merupakan totalisinya, baru di bawahnya itu list. Jadi contohnya totalis kita input 2, maka dua angka di bawahnya itu jadi bagian dari list yang kita input. Terus ada let p sama dengan make list, baru inilah. Nah, jadi kalau pohon yang kita input itu enggak merupakan inputan kosong, maka akan keluar ini semua. Namun kalau dia enggak merupakan inputan kosong, maka kalau dia merupakan inputan kosong, maka akan keluar ini pohon kosong. Ya, jadi ini fungsi-fungsi untuk memanggil si show tree, ada fungsi akar dan lain-lainnya gitu. Nah, di sini akar yang diminta itu harus integer gitu. Dan di sini saya akan mencoba untuk code yang sudah saya buat. Nah, jadi di sini kan 7 berarti total listnya itu adalah 7. 7 bawah dan angka itu adalah bagian listnya. Dan 6 ini itu nanti dipakai waktu di is axis n. Nih n sama dengan 6. Nah, jadi kan listnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti akarnya itu 1. Karena dia bilangan ganjil, maka nanti left side-nya jadi 3 dan right side-nya jadi 2. Berarti nanti yang jadi left side itu adalah 2, 3, 2, 3. Oh, enggak. Karena dia 7 kan berarti dia akarnya 1. Berarti nanti x-nya jadi sisa 6. Berarti 2, nanti jadi imbang 3, 3. Berarti left side-nya itu 2, 3, 4 dan right side-nya jadi 5, 6, 7. Ini 2, 3, 4 itu left side, 5, 6, 7 itu ada right side-nya. Gini, 2, 3, 4, 5, 6, 7. NB elemennya benar 7, NB downnya sama dengan 4. Berarti 1, 2, 3, 4 benar. Baru NB eventnya 4, NB outnya NB eventnya 3, NB outnya 4. Baru S3 empty itu false, is one element false, is another false, false semua. Yang tapi
Untuk isi batasnya benar karena tadi kan sama-sama 3 left side sama right side-nya. Terus ISPN itu benar karena kan 6 itu ada di dalam klik tersebut. Nah, di sini saya akan coba peran satu lagi. Centangnya itu hmm, hmm, hmm. Nah, ini untuk versi di mana akar itu 1 berarti XS-nya itu di sisa 5 berarti nanti left side-nya itu 3 right side-nya jadi 2. Ini left-nya ada 3 right side-nya ada 2. Nah, ini kosong karena si left side-nya si right ini kosong kan, gak ada nilainya. Base balance-nya salah karena dia kan 3 sama 2. Nah, gitu. Nah, sekian hasil dari presentasi saya. Jika ada perkataan dari saya yang salah, saya minta maaf sebelumnya. Dan atas waktu yang saya ucapkan terima kasih.